Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita belajar tentang masa praaksara. Nah, masa praaksara itu adalah masa di mana sebelum kita mengenal tulisan. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Tulisan adalah salah satu bentuk kebudayaan manusia. Seberapa pentingkah tulisan untuk kehidupan manusia? Sangatlah penting. Karena apa? Dari tulisan itu sendiri kita bisa tahu keadaan dari masa ke masa, waktu ke waktu. Nah, lalu bagaimana Bu kita bisa mengetahui keadaan masa praaksara? Kan waktu itu belum ada tulisan. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang periodisasi masa praaksara. Nah, di periodisasi pada masa praaksara ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pada zaman geologi, kemudian yang kedua yaitu arkeologi, dan yang ketiga perkembangan kehidupan. Langsung saja kita masuk ke zaman geologi. Nah, geologi ini dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk permukaan bumi pada saat itu. Jadi, tidak serta-merta bumi itu langsung bisa dihuni oleh manusia. Nah, di dalam geologi sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu arkaikum. Nah, ini ada sekitar 2.500.000 tahun yang lalu. Pada saat itu di zaman arkaikum, bumi itu masih dalam keadaan panas. Jadi belum ada satu makhluk hidup pun yang bisa tinggal di bumi. Kemudian setelah itu beransur-ansur, kita masuk ke zaman yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Nah, di zaman ini dimulailah kehidupan, tapi belum ada manusia. Di zaman ini masih kehidupannya dilingkupi oleh hewan yang berbadan kecil dan hewan yang ada di lautan. Kemudian berangsur-angsur lagi itu masuk ke zaman yang ketiga yaitu Mesozoikum. Nah, di zaman Mesozoikum ini mulailah berkembang hewan yang hidup di bumi. Dari yang bentuknya kecil ini beralih ke sini yaitu spesies dinosaurus itu hidup pada zaman yang ketiga ini. Kemudian berangsur-angsur kembali ke kita ada pada zaman Neozoikum. Nah, di sini Neozoikum itu dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama itu dinosaurus tadi itu sudah punah, kemudian digantikan oleh binatang mamalia yang berukuran besar seperti gajah dan mamut pada saat itu. Kemudian pada tahap yang kedua itu baru muncullah manusia. Tapi manusia masih dalam keadaan belum tahu apa-apa, ya sekedar hidup saja. Kemudian kita masuk ke arkeologis. Nah, arkeologis di sini itu pembagian zaman berdasarkan penemuan yang sudah ditemukan oleh para sejarawan. Nah, di sini dibedakan menjadi 2, yaitu ada zaman batu dan zaman logam. Di mana zaman batu itu dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada zaman batu Paleotikum, di mana ini bisa dilihat. Yang pertama itu zaman batu yang masih dalam keadaan kasar. Itu zaman batu tua, di mana manusia masih belum bisa bagaimana sih cara menggunakannya ini. Jadi ya seadanya saja digunakan untuk berburu, untuk mencari makan, pokoknya yang bisa makan gitu aja. Kemudian pada zaman yang kedua yaitu Mesolitikum. Mesolitikum ini bisa dilihat di sini. Ini agak sedikit rapi ya, karena mungkin mereka sudah mulai berkembang. Saya mau berburu ini, jadi harus ini lebih tajam, ini lebih kuat, ini lebih ini. Jadi mereka perbarui. Nah, kemudian masuk ke zaman Neolitikum. Ini sudah lebih baik daripada sebelumnya ya. Ini tuh bisa digunakan untuk mencangkul, bercocok tanam. Jadi mereka sudah mulai pemikirannya sudah mulai terbuka. Bagaimana cara saya mendapatkan makanan supaya lebih mudah gitu loh. Kemudian
Yang ketiga yaitu megalitikum. Nah, megalitikum ini beda dari ketiga batu yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini itu megalitikum itu batu besar yang mana pada saat itu bisa digunakan sebagai tempat tinggal, sebagai pemakaman. Jadi pada saat itu pemikirannya tuh lebih berkembang lagi dari yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke zaman logam. Nah, zaman logam ini bisa dilihat ini lebih maju dan lebih modern lagi karena ini bisa digunakan untuk wadah kan, untuk makan, untuk minum. Jadi manusia semakin lama itu semakin berkembang. Kemudian kita masuk ke perkembangan kehidupan, yaitu yang pertama di sini ada masa berburu. Nah, masa berburu itu ada dua tahapan. Yang pertama berburu secara sederhana dan yang ini sudah maju ya. Di sini itu masih menggunakan yang tadi, batu yang masih tumpul, masih kasar itu digunakan untuk berburu hewan dan mencari makan. Kemudian berangsur-angsur pindah ke sini agak lebih maju. Dia bisa menggunakan kayu, dijadikan tombak dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke masa bercocok tanam. Ini lebih maju lagi karena pada saat itu mereka sudah tahu bagaimana cara memperoleh makanan dengan mudah. Oh, saya harus berkebun. Jadi kalau pohon ini mati bisa kita tanam kembali untuk menghasilkan buah kemudian kita konsumsi. Nah, seperti itu. Nah, dari yang dua di atas ini tadi kan mereka itu masih nomaden, berpindah-pindah. Jadi tidak menetap. Nah, dalam masa bercocok tanam ini mereka sudah menetap, sudah oh saya tinggal di sini sesuai kelompok mereka masing-masing. Nah, kemudian masa perundingan ini, masa perundingan ini adalah masa dimana terakhir masa praaksara itu ada karena setelah ini mereka sudah bisa mengenal beberapa tulisan dan lain sebagainya. Di masa perundingan ini mereka sudah mulai berkembang banyak banget karena seperti mereka membangun rumah, membuat perhiasan, masak dan lain sebagainya itu di masa perundingan. Nah, mungkin itu dulu yang Ibu bisa sampaikan pada pagi hari ini. Untuk tugas di rumah, Ibu mau memberikan tugas ya. Tadi kan kita sudah dibentuk kelompok. Nah, per kelompok itu Ibu ingin kalian membuat peta konsep mengenai masa periodisasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian kalau sudah selesai, besok dijelaskan per kelompok, maju per kelompok satu-satu ya. Bisa dimengerti? Baik, jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah di mana periodisasi masa praaksara itu dibedakan berdasarkan geologi, arkeologis, dan kehidupan pada masa itu. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Cukup ya, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.